Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini, di hari yang ke-27 dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menetapkan taufiknya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah. Di antaranya apa yang kita lakukan setiap pagi setelah subuh, yaitu hadir dalam majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman terhadap kita pada ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan lanjutkan sedikit tentang penjelasan hadis yang ke-28. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ini juga hadis yang panjang. Semoga kita bisa menyelesaikannya pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, tidak lupa kita untuk mengingatkan kepada kita semuanya agar kita diterima amalnya yang kita lakukan pagi hari ini, agar mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat, seperti yang disebutkan dalam kitab ini pada hadis yang pertama. Sesungguhnya
sahnya suatu ibadah tergantung kepada niat, atau sesungguhnya sempurnanya suatu ibadah, diterimanya suatu ibadah itu tergantung kepada niatnya, yaitu diterima apabila niatnya lillahi ta'ala. An Mu'adz bin Jabal, kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-29, kemudian kita jelaskan sisa atau yang tersisa dari penjelasan hadis yang ke-28. An Mu'adz bin Jabalin, kacerita saking Mu'adz bin Jabal, radhiya muga-muga ngridhani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Mu'adz. Qala dawuh sapa Mu'adz, qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasulullah, akhbirni, mbok yo aweh khabar sapa panjenengan ing ingsun bi amalin kelawan amal, kelawan penggawean, yudkhiluni kang manjingaken apa amal ing ingsun al jannata ing swarga, wa yubaiduni lan ngedohaken apa amal ing ingsun minan nari sangking neraka. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, laqad sa'alta, teman-teman wis takon utawa wis njaluk sapa sira, wis takon sapa sira an azimin saking perkara kang agung. Wa innahu lan satemene azim iku layasirun, yakti gampang apa azim alaman ing atase wong yassarahu kang gampangaken ing azim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man, yaiku ta'budullah, ta'budu ibadah utawa nyembah sapa sira Allah ing Allah, la tusyriku ora nyekuthaken sapa sira bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji, wa tuqimu lan jumenengaken sapa sira as-shalata ing salat, wa tu'ti lan menehi sapa sira az-zakata ing zakat, wa tasumu lan poso sapa sira ramadhana ing wulan Ramadan, wa tahujju lan haji sapa sira al baita ing Baitullah Ka'bah. Tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ala adulluka, ana ta ora nuduhaken ingsun ing sira ala abwabil khairi, ing atase pira-pira lawange kebagusan, as-saumu utawi poso sunnah iku junnatun tameng, wa sadaqatu lan utawi sedekah sunnah iku tutfi'u mateni utawa madhamaken apa sedekah al khati'ata ing dosa cilik, kama yutfi'u kaya oleh madhamaken utawa mateni apa alma'u banyu annara ing geni, wa sholatur rajuli lan utahi salate wong lanang min jaufil laili ing dalem tengah wengi, summa tala nuli maca sapa Kanjeng Nabi ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Tatajafa ngedoh apa junubuhum pira-pira lambunge wong akeh anil madaji'i saking pira-pira nggon turune wong, hatta balagha sehingga tumeka wacane Kanjeng Nabi ing ayat, sehingga tumeka ya'maluna ing dawe Gusti Allah ya'malun.
Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini dulu kita beri makna. Nanti jika waktu masih memungkinkan kita lanjutkan. Karena hadisnya panjang dan nanti akan kita lanjutkan kembali. Hadis yang ke-28 yang belum kita jelaskan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru yang belum ada sebelumnya. Karena setiap bid'ah itu adalah, karena kebanyakan bid'ah itu adalah sesat. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita agar berhati-hati terhadap bid'ah. Permasalahan bid'ah itu sudah kita jelaskan pada pertemuan di awal, yaitu terkait dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kita jelaskan ketika itu bahwa hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun adalah dalil bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah seperti yang ditunjukkan oleh zahir dari lafadz hadis. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kita, ma laisa minhu, yang tidak sesuai dengan agama, fahuwa raddun, maka amalan seperti itu atau bid'ah semacam itu ditolak. Yang kedua, bid'ah hasanah sesuai dari mafhum, dari pemahaman hadis tersebut, bahwasanya barang siapa man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara baru, artinya dalam agama namanya bid'ah, ma laisa minhu, yang dia sesuai dengan ajaran agama, fahuwa maqbul, maka dia diterima. Jadi dari satu hadis ini sudah langsung bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. Bid'ah adalah, yang sudah kita jelaskan juga, kita ulang sedikit, bid'ah adalah sesuatu yang belum ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran belum menjelaskan secara terang, hadis juga belum menjelaskannya secara terang, tidak menjelaskannya secara terang, maka perkara seperti itu disebut bid'ah. Jika dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka bid'ah seperti itu tertolak, disebut dengan bid'ah sayyi'ah atau bid'atul dhalalah, bid'ah yang sesat. Tetapi jika sesuatu itu memang nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis, namun dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka bid'ah ini makbul, diterima. Bid'ah semacam ini diterima, artinya tergolong sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, atau bid'atul huda. Dulu kita contohkan, contohnya adalah peringatan Maulid Nabi. Dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi, dari mulai pertama pembacaan ayat Al-Quran, membaca sholawat, membaca sejarah perjuangan Nabi, kemudian ada mau'idhah hasanah, doa, sedekah. Urutan di situ nggak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Maka yang seperti itu disebut sebagai bid'ah hasanah.
Dia nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, tetapi isi kegiatannya tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang sudah kita jelaskan pada pembahasan hadis sebelumnya. Nah, sekarang ada peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hendaknya kalian jauhi perkara-perkara bid'ah. Kenapa? Kemudian beliau mengatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Lah ini bagaimana? Seakan-akan zahir hadis ini, seakan-akan zahir makna hadis ini atau makna zahir dari hadis ini mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat, sehingga harus dijauhi. Seakan-akan seperti itu. Seperti yang didakwakan oleh kelompok Wahabi di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini kita tidak boleh tergesa-gesa seperti itu. Kenapa? Karena hadis-hadis Rasulullah tidak bertentangan satu dengan yang lain. Di awal kitab ini sudah dijelaskan ketika Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Sudah Rasulullah menjelaskan bid'ah ada dua. Rasulullah menjelaskan bid'ah ada dua. Dan itu dipahami oleh para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bid'ah itu ada dua. Kemudian ada hadis lain, Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Hadis ini juga membagi bid'ah jadi dua. Dalam hadis ini Rasulullah membagi bid'ah menjadi dua. Barang siapa yang merintis perkara baru, nggak ada, berarti bid'ah. Nggak ada dalam Quran hadis, dia membuat yang baru. Yang rintisan itu adalah rintisan yang baik, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala dari rintisan itu, bid'ah itu, dan pahala orang yang melakukannya setelah dia tanpa berkurang sedikit pun pahala dia. Dan barang siapa yang merintis rintisan yang jelek, man sanna sunnatan sayyi'ah, maka bagi dia dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun dosanya. Nah, hadis ini menjelaskan apa? Bid'ah ada dua. Kemudian hadis man ahdatsa menunjukkan bid'ah menjadi dua. Tetapi makna hadis yang kita baca ini seakan-akan makna zahirnya menunjukkan semua bid'ah itu sesat sehingga harus dijauhi. Maka yang harus dipahami di sini adalah bahwa hadis Nabi tidak mungkin saling bertentangan. Untuk itu kita harus dalam memahami hadis seperti ini, kita harus melihat bagaimana para ulama menafsirkannya agar kita tidak salah di dalam memahaminya. Kelompok yang berdasarkan hadis ini kemudian mengatakan setiap bid'ah itu sesat, dia tidak membaca hadis yang lain. Dia pakai satu hadis, kemudian secara serampangan dia berkesimpulan. Nah, padahal hadis Rasulullah bukan hanya satu. Hadis Rasulullah jumlahnya banyak dan semuanya harus dipahami secara komprehensif, secara sempurna, lengkap. Satu dengan yang lain hadis Rasulullah itu saling menjelaskan. Jangan dipertentangkan, tetapi harus diselaraskan antara satu hadis dengan satu hadis yang lainnya. Pemirsa Madu TV rahimakumullah, ternyata setelah kita melihat penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini, beliau memiliki kitab
Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim diantaranya, juga Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Maka Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu sudah menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsus wal muradu ghalibul bid'ah. Nah, hadis ini adalah umum. Lafadznya umum karena diawali dengan kul. Itu lafadz umum. Kalau dalam ilmu mantek itu kulliyah, menunjukkan lafadz itu lafadznya lafadz umum, menunjukkan makna keseluruhan lafadznya. Tetapi beliau mengatakan amun makhsus, umum tetapi sudah dikhususkan. Sudah dikhususkan maknanya. Lafadznya umum tetapi maknanya dikhususkan. Kenapa dikhususkan? Karena ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa lafadz itu tidak berarti umum, tidak bermakna umum tetapi bermakna khusus meskipun lafadznya itu umum. Wal muradu ghalibul bid'ah, dan yang dimaksud adalah kebanyakan bid'ah. Kebanyakan, bukan semuanya. Bahwa kebanyakan bid'ah, kebanyakan perkara baru yang dibuat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu kebanyakan adalah sesat, kebanyakan sayyi'ah. Kalau kita lihat sangat mudah sekali. Kalau kita lihat sesuatu yang nggak ada, yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis baru ada sekarang, atau sesuatu yang nggak ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, kebanyakan itu mesti kebanyakan itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk, ya, seperti yang terjadi di sekitar kita. Banyak sesuatu yang baru, perkara-perkara maksiat yang dulu belum ada kemudian sekarang ada marak. Misalnya tentang berbagai macam hiburan, dulu tidak ada seperti yang ada sekarang. Inovasi baru sekarang semakin marak. Itu semuanya kebanyakan adalah bid'ah yang sayyi'ah, karena nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis yang membolehkan, dan dia bertentangan dengan syarak. Banyak sekali kalau mau dicontohkan. Belum lagi bid'ah dalam akidah, munculnya firqah dalam Islam yang mengajarkan akidah yang menyimpang yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi bid'ah di dalam amaliyah, sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga dikatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalian waspadalah terhadap terhadap bid'ah ini, karena kebanyakan bid'ah itu sesat. Maknanya bukan semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang baik, tetapi jika dibandingkan antara jumlah bid'ah yang baik dengan jumlah yang sesat, itu jumlah yang buruk atau yang sesat itu lebih banyak. Itu maksudnya begitu. Sehingga hadis dengan hadis itu tidak bisa untuk dipertentangkan. Kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat, pemirsa rahimakumullah. Lafadz kullun di dalam bahasa Arab itu juga terkadang bisa berarti aghlab atau ba'dun, sebagian. Jadi lafadz kullun dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa Indonesia, juga dalam bahasa Jawa. Misalnya kita ditanya tadi yang hadir siapa saja? Wah, semua hadir.
Padahal ada 1-2 yang nggak hadir, tapi dia bilang semua hadir. Kenapa? Karena saking banyaknya yang hadir, dia bilang semua. Padahal yang di rumah juga ada. Nah, ini apa? Lafadznya umum, tetapi maknanya adalah untuk menunjukkan arti kebanyakan. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan, misalnya firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang maknanya bahwa angin itu dengan perintah Tuhannya menghancurkan. Kalau lafaz zahirnya apa? Kulla syai', menghancurkan segala sesuatu, tidak tersisa. Tetapi faktanya angin itu tidak menghancurkan semuanya. Hanya sebagian besar saja yang hancur oleh angin. Ini azab dari umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya tidak semuanya hancur, hanya sebagian besar yang hancur. Nah, berarti dalam ayat ini qul bimakna aghlab, ghalib bermakna yang mayoritas, kebanyakan dari segala sesuatu yang ada itu hancur oleh angin azab yang Allah turunkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak saling mempertentangkan hadis dengan hadis yang lainnya, tetapi mereka memahaminya secara komplit. Dan itu karena mereka memiliki pemahaman hadis yang luas. Hati-hati dengan seseorang yang hanya hafal 1-2 hadis, kemudian dia menyimpulkan suatu kesimpulan dan merasa bahwa dia orang yang paling paham terhadap hadis Rasulullah. Sehingga mereka mencap orang lain sebagai ahlul bid'ah, kemudian mereka menganggap dirinya sebagai pengamal sunnah. Bahkan sebagian mereka menganggap bahwa ustadz-ustadz mereka sebagai ustadz-ustadz sunnah. Seakan-akan orang yang lain itu tidak mengajarkan sunnah Rasulullah. Padahal justru sebaliknya, mereka hanya segelintir hadis yang mereka ketahui, sehingga kemudian mengambil kesimpulan seakan-akan mereka yang paling paham terhadap sunnah. Sementara umat Islam, para ulama yang lain yang hafal ratusan ribu hadis, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, seperti para imam-imam mazhab yang lainnya, mereka tentu lebih baik pemahamannya terhadap hadis. Kenapa? Karena mereka menghafal hadis lebih banyak daripada yang dihafal oleh kelompok ini. Maka kita mesti waspada terhadap itu. Al-Imam Asy-Syafi'i ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Ketika kecil umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Masih kecil masih mau belajar kepada Imam Malik, beliau sudah hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta lebih besar dari kitab ini. Sudah hafal setiap hadis yang ada di dalamnya. Itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada 2. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik, wa bid'atun mazmumatun, dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah maka dia terpuji, baik. Wa ma khalafa sunnata fahuwa mazmum. Dan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah maka itu tercela. Ini cukup perkataan Al-Imam Syafi'i, hafal ratusan ribu hadis. Beliau memahami hadis-hadis Rasulullah secara komplit, secara komprehensif.
melihat dari semua sisi, maka kemudian beliau memahami al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Berbeda dengan mereka, hafal satu hadis, mungkin yang hafal hanya hadis 28 ini dari hadis 28 dari Arba'in Nawawiyah. Sementara hadis yang keberapa kemarin dia tidak hafal. Atau hadis yang man sanna fil islami juga tidak tahu, dia kemudian menyimpulkan semua bid'ah sesat. Ini adalah kecerobohan dari orang-orang yang bodoh terhadap hadis, dan orang-orang yang sombong yang tidak mau mengikuti penjelasan dari para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang kitab ini, penulis Syarah Sahih Muslim, pengarang kitab Arba'in Nawawiyah, beliau ilmunya sangat tinggi. Dalam hadis beliau juga disebut Al-Hafidh. Al-Hafidh adalah derajat yang sangat tinggi di dalam mustalahul hadis, dalam ilmu hadis. Orang yang sudah hafidh artinya dia sudah hafal ratusan ribu hadis, matnan wa sanadan, matan dan sanadnya. Beliau memahami hadis ini, kullu bid'atin dhalalah amun makhsus. Lalu bagaimana orang yang hafal beberapa hadis kemudian mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan semua bid'ah itu sesat? Dari siapa mereka dibandingkan Imam Syafi'i? Siapa mereka dibandingkan dengan Imam An-Nawawi? Jauh. Dikatakan oleh sebagian orang bainas sama was sumur. Ditambah lagi bainas sama was sumur sat. Sudah sumur sat lagi. Kemudian artinya apa? Enggak ada bandingannya mereka dengan Imam Syafi'i. Yang lebih parah lagi ketika kita sampaikan bahwa Imam Syafi'i memahami hadis ini begini, Imam Nawawi mengatakan begini. Dengan sombongnya mereka mengatakan Imam Syafi'i salah, Imam Nawawi sesat. Wal'iyadzubillah, ini adalah sebuah kesombongan yang luar biasa, keilmuan yang sangat sangat dangkal, berani kemudian menyalahkan para ulama yang begitu luas pengetahuannya terhadap hadis-hadis Rasulullah. Fenomena ini terjadi di masyarakat kita sekarang, munculnya pemahaman-pemahaman baru, maka kita harus berhati-hati. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, ini kitab Sahih Al-Bukhari, beliau mengarang syarahnya, penjelasan dari kitab Sahih Bukhari ini. Dijelaskan oleh beliau dalam kitab judulnya Fathul Bari. Apa kata beliau tentang bid'ah? Beliau mengatakan wa kullu ma lam yakun fi zamanihi yusamma bid'atan walakin minha ma yakunu hasanan wa minha ma yakunu bi khilafi dzalik. Kata Al-Hafidh tadi kita katakan hafal ratusan ribu hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram yang kita kenal. Beliau mengatakan apa? Setiap sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi namanya bid'ah. Tetapi, kata beliau, di antara bid'ah itu ada yang baik dan di antaranya ada yang tidak baik. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Apakah tetap mereka akan mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat? Lalu siapa yang mereka ikuti? Rasulullah membagi bid'ah menjadi dua. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membagi bid'ah menjadi dua. Ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk tarawih secara berjamaah di belakang satu imam, beliau mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Pada zaman Nabi, sholat tarawih sendiri-sendiri. Di masjid ada yang di pojokan sana, ada yang di pojokan sini, ada yang di sini, ada yang di sini, sendiri-sendiri sholatnya.
Pada zaman Sayyiduna Abu Bakar juga begitu, sendiri-sendiri. Ketika Sayyidina Umar melihat ini kok salat sendiri-sendiri. Kalau saya kumpulkan untuk berjamaah di belakang satu imam, kan bagus ini. Kemudian dikumpulkan di belakang satu imam berjamaah, salat tarawih 20 rakaat. Kemudian apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengatakan, ni'matil bid'ah hadhihi. Bid'ah yang paling baik adalah ini. Kenapa disebut bid'ah? Beliau menyebutnya bid'ah. Nggak ada pada zaman Nabi, nggak ada pada zaman Abu Bakar. Beliau yang pertama membuatnya, tetapi beliau mengatakan ini adalah bid'ah yang baik. Ini bukan bid'ah secara bahasa seperti kata mereka. Ini istilahan Umar bin Khattab yang mengucapkannya. Beliau tidak sedang menjelaskan bahasa Arab, enggak. Beliau sedang menjelaskan masalah agama, masalah syara'. Lalu bagaimana mereka tetap mengatakan bid'ah itu sesat? Al-Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua. Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi, Al-Imam Al-Hafidh siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani, semuanya mengatakan bid'ah menjadi dua. Sultanul Ulama Al-Iz Ibn Abdissalam juga mengatakan bid'ah menjadi dua. Dan semua para ulama mu'tabar semuanya mengatakan bid'ah ada dua. Lalu kenapa mereka tetap ngotot berpegang dengan satu hadis yang mereka salah pahami, kemudian tetap nekat mengatakan bid'ah semuanya sesat dan bahkan berani menyesatkan para ulama. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat tidak beretika, perbuatan yang sangat tidak berakhlak terhadap para ulama. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-29. Diceritakan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an azimin. Yang kamu tanya ini sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Jadi pertanyaan yang luar biasa. Minta suatu amalan yang dengan sebab amalan itu beliau bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Artinya apa? Artinya minta agar dengan amalan itu bisa langsung masuk surga tanpa azab. Jadi minta bagaimana caranya, apa amalannya biar saya ini bisa masuk surga tanpa azab. Itu maksudnya seperti itu. Kalau kita datang ke kiai biasanya bagaimana biar rezeki saya lancar, bagaimana biar saya kerjaan saya lancar, toko saya laku keras. Nah, biasanya seperti itu. Apa nggak boleh? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi kualitas pertanyaan itu berbeda dengan kualitas pertanyaannya Sayyiduna Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal pertanyaannya bukan seperti pertanyaan kita. Pertanyaan, ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya agar saya bisa masuk surga tanpa azab. Ini pertanyaan berkualitas. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji beliau. Beliau mengatakan, laqad sa'alta an azim. Kamu bertanya dengan sesuatu yang agung, luar biasa. Tetapi apa? Beliau mengatakan, wa innahu la yasirun ala man yassarahullah alaihi. Tetapi sesuatu yang besar itu akan menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya seseorang itu masuk surga tidak dengan amal,
tetapi dengan fadl, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlun minallah, tidak dengan amalnya. Amal itu adalah sebab dari Allah memberikan karunia, karunia itu. Kenapa? Karena amal itu tidak apa? Dia tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Dia tidak sebanding dengan pahala yang Allah berikan di akhirat. Sehingga ini hanya sebagai sebab yang Allah ciptakan pada manusia untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Dia penyebab, tapi pada hakikatnya itu seseorang masuk surga itu adalah fadlun minallah. Artinya bagaimana? Artinya begini. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah akan masuk surga, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada dia dalam beramal ketaatan. Itu artinya apa? Fadlun. Jadi kenapa seseorang itu mudah dalam berbuat ketaatan? Karena Allah memberikan kemudahan kepada dia. Sehingga dengan sebab itu dia masuk ke dalam surga. Sebagian orang melakukan ketaatan itu begitu sangat berat. Sholat 2 rakaat saja beratnya bukan main. Beratnya sholat 2 rakaat subuh bagi sebagian orang beratnya luar biasa. Tapi bagi sebagian orang ringan sekali. Malah kalau nggak sholat subuh pening kepalanya dan sebagainya, berat. Kok bisa seperti itu? Amalannya sama, 2 rakaat sholat subuh, yang dibaca sama, yang dilakukan sama, tetapi bagi orang ini sholat terasa sangat-sangat ringan sekali, bahkan terasa nikmat. Tapi bagi orang ini kok sangat berat sekali. Kenapa ini? Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sesuatu itu tergantung kepada fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mempermudah seseorang untuk melakukan ketaatan, maka amal ketaatan itu menjadi mudah bagi orang itu. Jadi bukan semata-mata karena diri seseorang, bukan semata-mata karena diri kita, karena saya hebat ya makanya saya bisa melakukan ketaatan. Sama sekali tidak. Kalau Allah tidak memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan ketaatan, maka satu ketaatan pun tidak akan kita lakukan. Semuanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kemampuan pada diri kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Makanya dikatakan ini pertanyaan yang sangat besar. Ini pertanyaan permintaan yang sangat berat, tetapi itu ringan bagi orang yang Allah beri kemudahan untuk melakukannya. Apa itu amalannya? Rasulullah bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Ini seperti dalam hadis yang menerangkan tentang arkanul Islam, yaitu menyembah Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu, kemudian mendirikan sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat wajib, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian watu'ti zakah, zakat yang dimaksud di sini zakat yang wajib, baik zakat fitrah atau zakat mal. Jika seseorang telah memiliki mal zakawi, harta yang memang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, dan telah mencapai nisab dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu, maka dia mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan, puasa yang wajib. Wa tahujjul bait, haji ke Baitullah. Baitullah
diterjemahkan rumah Allah, tapi artinya bukan berarti bahwa itu adalah rumah tempat tinggalnya Allah, Ka'bah itu. Tetapi Baitullah artinya baitun musyarrafun indallah, rumah yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai kiblat dalam salat. Bukan berarti Allah tinggal di sana, karena ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena tempat itu makhluk, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Jadi di sini apa? Semua hal-hal yang wajib. Pertama iman, kemudian sholat wajib, kemudian apa? Mengeluarkan zakat yang wajib, bukan sedekah, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji. Maka jika ini dilakukan, seseorang akan masuk surga bila azab. Namanya apa ini? Namanya yang biasa disebut sebagai a'zamu umuril Islam. Jadi atau arkanul Islam, maknanya perkara Islam yang paling agung. Jika seseorang melakukannya, maka seseorang dia akan masuk surga bila azab. Berdasarkan hadis Rasulullah yang sedang kita baca. Uraian tentang sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji itu sudah kita jelaskan pada hadis yang kedua, pada hadis Jibril yang kedua, sehingga hari ini tidak perlu kita ulang kembali. Nah, tetapi yang perlu untuk diperhatikan, ini saya ulang-ulang, adalah bahwa semua amalan itu semuanya harus didasari dengan ilmu. Salat 5 waktu harus didasari dengan ilmu. Kemudian apa? Puasa Ramadan harus didasari dengan ilmu. Zakat harus didasari dengan ilmu. Haji harus didasari dengan ilmu. Karena Rasulullah pernah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia enggak berpahala, enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Lapar dapat, tapi pahala enggak dapat. Dan betapa banyak orang yang sholat tetapi dia enggak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, kecuali hanya enggak tidur malam. Begadang saja, enggak tidur, tapi dia enggak dapat pahala. Kenapa itu terjadi? Di antaranya karena dia melakukannya tanpa ilmu. Dia yang penting centak-centuk, yang penting enggak makan, enggak minum, tetapi dia tidak mengetahui ilmu-ilmu yang terkait dengan sholat dan puasa. Sebagian ulama mengatakan ma aktsarud dajij wa ma aqallul hajij. Artinya gemuruh orang yang haji itu luar biasa. Ribuan jutaan orang haji, gemuruhnya luar biasa. Tetapi ma aqallul hajij, betapa sedikit orang yang sebenarnya haji. Yang terlihat haji banyak sekali, tetapi sebenarnya yang haji itu cuma sedikit. Kenapa? Di antara mereka haji tanpa ilmu. Pokoknya berangkat itu aja. Di sana mau ngapain ya, pokoknya gerutak-gerutuk, gerutak-gerutuk ke sana kemari, pulang dipanggil Pak Haji, selesai. Tapi dia tidak memperhatikan bagaimana tawaf yang benar, bagaimana sa'i yang benar. Dia tidak memperhatikan itu dan dia tidak punya ilmu tentang itu. Ini sehingga dikatakan betapa banyak orang yang haji, zahirnya haji, tetapi sebenarnya yang haji dengan sebenarnya itu hanya sedikit. Untuk itulah maka untuk menjadikan seseorang itu tadi dikatakan apa? Memasukkan surga, amal itu memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, artinya memasukkan surga tanpa azab di neraka. Ibadah ini harus diperhatikan ilmunya, keikhlasannya harus diperhatikan. Kalau enggak, ya enggak bisa.
Sebagian orang sudah percaya diri, wah saya masuk surga ini kalau begitu. Saya mukmin, sholat saya kerjakan, puasa saya lakukan, haji saya sudah pernah, zakat juga berarti tanpa siksa saya. Percaya diri ya, percaya diri, tetapi dia tidak memperhatikan bagaimana sholat dia, apakah sah, bagaimana puasa dia, apakah sah, dan seterusnya. Nah, karena itu dikatakan ini adalah sesuatu yang azim, tetapi yasir bagi orang yang Allah mudahkan. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap beramal kebaikan. Nah, kita menjadikan melakukan ketaatan ini menjadi sangat mudah, semudah kita makan dan minum. Nah, seperti halnya kalau kita makan minum itu bisa menikmati, senang dan seterusnya. Begitulah semoga Allah menjadikan kita dalam melakukan ibadah, ketaatan itu seperti itu. Ketaatan yang dimaksud bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, tetapi ketaatan yang utama diantaranya adalah dengan belajar ilmu agama, hadir dalam majelis ilmu. Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair. Rasulullah bersabda, maukah kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kalau tadi yang wajib, ini sekarang yang sunnah, yang disebut sebagai pintu kebaikan. Rasulullah mengatakan as-shaumu junnatun, maksudnya puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah junnah, perisai, benteng, tameng bagi seseorang. Tameng atau benteng dari apa? Dari azab neraka. Artinya orang yang banyak melakukan puasa sunnah, maka dia akan terbentengi sehingga dia dijauhkan dari masuk ke dalam neraka. Nah, puasa sunnah itu seperti puasa Senin dan Kamis, seperti puasa 3 hari setiap bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13 Hijriah, 14 dan 15 Hijriah. Ini namanya Ayyamul Bid, itu disunnahkan bagi seseorang untuk berpuasa. Puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, itu namanya puasa Daud, juga disunnahkan. Atau puasa-puasa Rajab, atau puasa Asyura, puasa Arafah dan seterusnya. Itu adalah atau puasa yang nanti yang dekat kita 6 hari dari bulan Syawal. Nah, setelah mulai tanggal 2 Syawal, kalau tanggal 1 Syawal hukumnya haram seseorang berpuasa. Mulai tanggal 2 sudah boleh untuk berpuasa, namanya puasa Syawal. Nah, 6 hari. Tetapi tidak harus dimulai tanggal 2. Seandainya enggak enak jajannya masih banyak misalnya, kemudian dimulai pada hari yang ke-6 atau ke-7, tidak masalah. Memang yang bagus itu dari awal dan berurut harinya. Tetapi seandainya tidak bisa, kemudian tidak berurut, misalnya hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, pokoknya selama masih dalam bulan Syawal, maka itu masih disunnahkan. Kemudian as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ini sedekah sunnah. Kalau tadi zakat, itu amalan yang pertama tadi yang memasukkan seseorang ke dalam surga bila azab. Nah, sekarang abwabul khair, pintu kebaikan yang akan menyumbangkan pahala melimpah bagi seseorang nanti di akhirat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama puasa sunnah. Yang kedua sedekah sunnah. Karena sedekah sunnah itu bisa memadamkan keburukan sebagaimana memadamkannya api terhadap air. Jadi kalau ada api, kamu siram dengan air, mati apa enggak? Mati. Seperti itulah kalau kita punya dosa-dosa kecil, kemudian kita bersedekah, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bersedekah. Dosa-dosa kecil maksudnya, untuk dosa besar seseorang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia akan baru dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Manfaat sedekah sangat besar sekali. Dalam hadis yang serupa dengan ini, Rasulullah bersabda, ittaqu an-nara walau bisyikkin min tamratin. Sedekahlah kalian atau takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan sedekah setengah dari biji kurma. Dari kurma hanya kecil, sedekah itu bisa menjadikan seseorang itu dijauhkan dari api neraka meskipun hanya sedekah sedikit. Bagaimana kalau kita sedekahnya 1 piring atau sedekahnya lebih dari itu, maka itu akan melindungi seseorang dari api neraka. Di samping bahwa sedekah disebutkan dalam riwayat yang lain itu bisa menolak bala dan bisa bisa menghilang, bahkan bisa mengobati penyakit seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Kalau seseorang ingin terhindar dari bala, dari musibah, perbanyak sedekah. Kalau seseorang ingin disembuhkan penyakitnya oleh Allah, perbanyak sedekah. Maka Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Rasulullah bersabda, "Dawu maradhakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Banyak sekali hikmah atau manfaat daripada sedekah. Ini hanya sedikit dari yang kita sampaikan. Kemudian sholatul rajul min jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Artinya tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu ayatnya seperti itu, surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Nah, artinya apa? Salat malam itu akan menghasilkan pahala yang sangat besar yang hanya Allah yang mengetahuinya. Salat malam, apa salat malam itu? Salat malam adalah salat yang dilakukan pada waktu malam. Malam yang dimaksud di sini adalah setelah masuknya waktu Isya sampai dengan subuh. Itu namanya salat malam. Jadi salatul lail, salat malam tidak hanya dilakukan ketika waktu sahur jam 3, jam 2, tidak. Salatul lail itu adalah salat yang dilakukan setelah salat Isya. Kalau kita malam salat tarawih itu adalah bagian dari salatul lail. Salatul lail. Kalau salat tarawih 20 rakaat, nggak boleh kurang dari 20 rakaat. Salat tarawih namanya. Kalau kurang dari 20 rakaat dibolehkan, tetapi bukan tarawih, namanya qiyamu Ramadan, salat malam di bulan Ramadan. Kalau itu bebas, mau 2 rakaat silahkan, mau 4 rakaat silahkan, mau 6 rakaat silahkan, mau 8 rakaat silahkan, mau 10 rakaat silahkan, mau 100 rakaat silahkan. Kalau salat malam tidak ada batasnya. Yang penting apa? Masna, 2 rakaat. Sehingga dalam hadis disebutkan salatul lail masna fa idza khasyitum as-subha falyutir. Salat malam itu 2 rakaat. Jika kamu khawatir waktu subuh sudah masuk, maka segeralah tutup dengan salat witir. Artinya apa? Di sini tidak ada batasan rakaat. Nah, tidak ada batasan rakaat untuk salatul lail. Tetapi untuk salatul tarawih itu khusus untuk menyebut salat malam di bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya 20 rakaat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatul lail boleh dilakukan jam 9 malam.
kalau di sini, atau jam 11 boleh. Tetapi untuk sholat tahajud itu harus dilakukan setelah tidur. Itu baru namanya tahajud. Nah, meskipun sebentar, misalnya habis isya tidur 5 menit, kemudian bangun sholat tahajud, maka itu juga sudah dikatakan sholat tahajud. Hanya saja waktu yang paling baik untuk melakukan sholatul lail adalah waktu sahur. Ini waktu yang paling baik, yaitu sepertiga. Waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir. Malam itu adalah mulai maghrib sampai subuh, itu namanya malam. Kalau masih waktu maghrib isya awal, itu namanya awal malam. Kalau sekitar jam 11, jam 12 itu namanya tengah malam. Kalau menjelang subuh itu namanya akhir malam. Nah, yang paling utama adalah di sepertiga malam yang terakhir. Tapi jika dilakukan itu habis isya, maka itu diperbolehkan. Ini tidak terasa waktunya sudah lewat 1 menit. InsyaAllah kita lanjutkan besok. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.